Katakan bahwa dan kami telah mengutus di tiap-tiap umat itu seorang rasul supaya mengajak umatnya menyembah Allah dan menjauhi tagut. Kalau kalian ingin kembali keberkahan, kemakmuran, kehidupan yang baik, Allah katakan di ujung ayat, kembali kepada aturan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat Muslim, wabarakatuh. alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam podcast Bincang Peduli bersama Forum Sinergi Muslim. Kesempatan ini kita akan berbincang santai seputar tema yang hangat ya terjadi di tengah-tengah kita. Kita tahu bahwa di Indonesia ya, khususnya lagi di Jawa Barat ya, kita mengenal ada salah seorang pimpinan daerah, salah seorang gubernur Jawa Barat yang hari ini begitu viral, hari ini begitu dikenal oleh masyarakat luas dari konten-konten yang dia buat ya. Bagaimana beliau sebagai seorang pimpinan daerah secara terus-menerus ya membuat konten bagaimana beliau mendekati masyarakat, bagaimana beliau memberikan pelayanan pada masyarakat ya. Dan ini tentu mendapat respon yang sangat beragam dari masyarakat, ada yang pro, ada yang kontra ya, bahwa seorang gubernur ya, tidak seharusnya yang menangani hal-hal yang mungkin dianggap remeh-temeh misalnya ya. Harusnya dia punya kebijakan yang jauh lebih besar ya sebagai seseorang yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin daerah gitu ya. Tetapi itu fenomena yang hari ini begitu luar biasa disambut oleh masyarakat kita. Nah, kita ingin bincangkan pada kesempatan ini bersama dua orang narasumber. Ada Ustadz Soleh Nur Hamid dan ada Ustadz Haji Reskandar. Assalamualaikum Ustadz Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Rez juga sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya ke Ustadz Soleh dulu ya. Ya Ustadz, kita amati bersama ya. Kita juga tinggal di Jawa Barat Ustadz. Di mana ada seorang gubernur yang seperti tadi ya kita sudah jelaskan. Ini kalau bicara pelayanan ya, saya menilai apa yang beliau lakukan kepada masyarakat itu apakah sudah tepat ya. Kapasitas beliau sebagai seorang gubernur membuat konten setiap hari begitu ya, yang bagaimana beliau melakukan berbagai macam penyikapan atau tindakan-tindakan yang memberikan solusi langsung kepada problem masyarakat gitu ya. Itu seperti apa Ustaz Soleh memandangnya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini semoga bincang-bincang kita membawa manfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bukan hanya untuk lingkungan kita tapi juga untuk umat. Amin. Kembali kepada pertanyaan Ustadz Syukur tentang kepemimpinan yang melayani, kepemimpinan yang menjadi tauladan. Sebenarnya di dalam Islam itu lengkap ya. Kalau kita melihat dari kejadiannya Nabi Adam sampai khususnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu diutus Allah menjadi Nabi dan Rasul. Beliau itu lengkap, manusia paripurna. Sehingga dikatakan di dalam Al-Quran, walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Jadi Allah mengatakan bahwa dan kami telah mengutus di tiap-tiap umat itu seorang rasul supaya mengajak umatnya menyembah Allah dan menjauhi taghut. Menarik di dalam ayat ini khususnya ya, kalau kita bicara kepemimpinan, walaupun tadi yang dikatakan Ustadz Syukur itu ada salah satu pemimpin yang mereka membuat konten, memberikan informasi, melayani masyarakat, itu sebenarnya tidak salah, itu bagus. Nah, bagaimana terhadap Islam? Islam itu Nabi Muhammad sudah menjalankan apa yang diperintahkan Allah, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mengajak kepada umat bagaimana umat itu bisa
mengenal dirinya sendiri, mengenal siapa yang menciptakannya, dan mengenal bagaimana dia hidup baik bermasyarakat maupun bernegara. Rasulullah SAW itu tidak hanya pemimpin umat, juga pemimpin keluarga. Nah, di dalam memimpin umat, Islam itu yang dicontohkan Nabi tidak pamrih. Didasari niat karena Allah, didasari niat karena ibadah. Sehingga Rasulullah mencontohkan kepada seluruh umat manusia, ketika menjadi pemimpin, itu yang ditanamkan rasa ikhlas. Kemudian yang kedua, di samping ikhlas itu ditanamkan rasa berkorban. Tidak ada sesuatu yang akan dicapai tanpa ada pengorbanan. Sehingga pengorbanan itu selaras, seiring dengan perjuangan yang diemban oleh salah seorang pemimpin. Kalau kita kembali kepada zaman sekarang, itu wajib umat Islam itu memilih pemimpin, tidak hanya membuat action, kemudian konten-konten, namun juga mengenalkan umat bagaimana orang itu beragama. Bagaimana orang itu mengenal agamanya, khususnya Islam. Dan sejauh mana Islam itu menciptakan hukum-hukum yang bisa dipakai oleh umatnya, sehingga umat Islam itu dia mengenal hukumnya sendiri. Terkesan selama ini seolah-olah umat Islam, apabila kita itu membicarakan masalah syariat Islam, orang Islam itu sendiri terkesan alergi, seolah-olah hukum Islam itu sadis, otoriter, tidak manusiawi, dan lain sebagainya. Padahal itu hanya penilaian-penilaian yang parsial, penilaian-penilaian yang dangkal, yang memang mereka itu karena tidak mengenal apa itu Islam. Ya, Ustaz, maaf, saya potong dulu, Ustaz. Kalau tadi melihat fenomena pemimpin yang ada sekarang, yang lagi viral itu, gitu ya, apakah Ustaz memandang apa yang beliau lakukan itu sudah sesuai dengan Islam? Termasuk tadi dari sisi mungkin niat, walaupun kita nggak tahu niatnya pastinya ya, cuman mungkin bisa dilihat dari indikasi-indikasinya dan seterusnya lah gitu ya, motivasinya dan seterusnya. Apakah bisa dikatakan beliau sudah sesuai dengan Islam? Tapi ketika kita coba bandingkan dengan beberapa kebijakan lain yang kesannya kok kontradiksi dengan Islam gitu ya, bahkan beliau kan lebih condong menonjolkan kedaerahannya ya, kesukuannya ya, dibanding keislamannya. Jadi bagaimana Ustaz memandang beliau dalam konteks perbandingan ya antara apa yang beliau lakukan dan bagaimana Islam seharusnya memberikan layanan kepada masyarakat? Sejauh yang saya juga ikut menyaksikan apa yang dilakukan pemimpin di era sekarang ini, itu sebenarnya bagus, tapi kalau ditarik di dalam Islam itu belum merangkul keseluruhan. Di satu sisi secara hablum minannas itu sudah dijalankan, itu bagus. Namun hablum minallahnya itu belum masuk ke sana. Menolong orang atau memberi contoh kepada orang lain itu bagus. Tapi apakah yang dilakukan pemimpin di zaman sekarang itu hanya action, sengaja mencari popularitas, pencitraan istilahnya, sehingga bisa dikatakan itu pencitraan. Dan ini sangat disayangkan. Sehingga umat Islam, khususnya masyarakat, itu harus kritis. Mana pemimpin yang bikin konten itu hanya mencari popularitas, apalagi kalau di dalam kontennya itu ada udang di balik batu. Karena tidak sedikit pemimpin-pemimpin yang sebelum menjadi pemimpin, mereka itu cenderung merakyat, dekat dengan masyarakat, memberikan bantuan, namun setelah jadi ternyata mereka otoriter. Itu juga terjadi
para pemimpin-pemimpin yang dolim, mereka sebelum jadi pemimpin seolah-olah merakyat. Iya, iya. Padahal yang pemimpin yang tadi dikatakan ikhlas, itu para nabi sudah mencontohkan, sehingga Al-Quran mengatakan wa ma as'alukum alaihi min ajri in ajriya illa 'alallah. Saya itu ngajakin kamu supaya berbuat baik, supaya kamu tolong menolong, itu saya tidak pernah minta upah. Nabi Nuh itu dakwah kepada umatnya sampai 3 generasi karena umur beliau saking panjangnya. Namun apa kata umatnya? Mereka semuanya menolak. Nah, ketika seorang pemimpin sudah memberikan contoh, tauladan, dan mengajak kepada yang ma'ruf itu tidak diterima, maka biasanya setelah pemimpin itu menyerahkan urusannya kepada Allah, azab yang diturunkan. Iya, iya. Ini jangan sampai terjadi Betul. di Seperti zaman itu. kita ini. Betul. Ya. Cuman begini Ustadz, hari ini kan kita sulit ya, masyarakat sulit membedakan. Ini pemimpin ini ikhlas, benar-benar memang tulus untuk membantu rakyat, ataukah memang hanya pencitraan, ataukah hanya untuk mencari popularitas ini. Ini yang jadi problem ya, karena kita masyarakat kita sulit untuk membedakan itu, sehingga mereka lebih banyak memang terbius biasanya, Ustadz, terbius atau Terbuai ya. pesona dengan pencitraan yang memang ditampilkan oleh para pemimpin itu. Nah, bagaimana kita bisa membedakan saat antara ini benar-benar ikhlas tulus untuk membantu masyarakat atau ini memang ada udang di balik batu tadi? Saat. Sebagai umat Islam tentu batasannya Islam. Ketika pemimpin itu rajin ke masjid, ketika pemimpin itu menghidupkan tuntunan agama Islam, disitulah pemimpin yang tadi dikatakan merakyat, membantu dan lain sebagainya, itu batasannya ketika mereka itu rajin beribadah kepada Allah. Namun apabila pemimpin itu terkesan itu jauh kepada Allah, bahkan terindikasi itu menjauhi, walaupun itu dekat dengan masyarakat, dikhawatirkan ini hanya mencari popularitas. Iya. Tapi kalau pemimpin itu sudah benar-benar membina umat, menghidupkan syariat Islam dengan diimbangi bantuan kepada masyarakat, ini yang diharapkan Islam. Tapi ketika Islam itu tidak dikedepankan, sama juga itu tidak mengajak umat mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Oleh karenanya bedanya, apakah di situ ada kepentingan Islam yang diperjuangkan? Apabila Islam itu tidak disertakan, maka pemimpin itu dikhawatirkan hanya mencari popularitas. Baik. Nah itu, Ustaz Syukur. Baik, Ustaz Saleh. Mungkin saya pending dulu, Ustaz ya. Kita ke Ustaz Ray dulu nih. Ustaz, ini pemimpin yang tadi kita bicarakan kan sangat populer ya di Jawa Barat khususnya ya, yang memang dia tiap hari bikin konten ya, sehingga kemudian sangat dikenal dan sangat banyak pendukungnya di Jawa Barat khususnya ya. Nah, Ustaz, kalau melihat apa yang beliau sampaikan tadi, bahwa ada pemimpin yang betul-betul tulus ikhlas ingin melayani masyarakat, ada pemimpin yang karena untuk pencitraan saja ya, karena popularitas yang ingin dia kejar. Nah, Ustaz mandang gimana dalam kondisi sistem seperti sekarang yang memang jauh dari Islam gitu ya. Bahkan sistem Islam juga tidak diterapkan dalam kehidupan untuk mengatur masyarakat dan juga negara. Ini apakah masih kita bisa menemukan pemimpin yang memang tulus ikhlas ingin melayani masyarakat, Ustaz? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat pertanyaan tadi sebenarnya menggelitik, Ustaz. Menggelitik dalam arti apa? Kalau bahasa saya gregetan gitu. Pertama, hari ini masyarakat itu dikabarkan dengan harapan-harapan. Pertama, kita harus ingin sepakati dulu. Pertama adalah apakah hari ini yang mengatur kita itu Islam apa bukan? Gitu. Ternyata kalau kita melihat dari banyak sisi, tidak. Apa hasilnya? Tidak diterapkannya hukum Islam, tidak diterapkannya syariat Islam. Terus yang kedua, kalau lebih jauh, keamanannya bukan di tengah kaum muslimin. Keamanannya itu adalah ada di tangan orang-orang kafir. Itu dulu, sudah seperti itu, ternyata bukan. Berarti hari ini terjawab sudah bahwa yang mengatur tata kelola kita bukan dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga langsung kita melihat, relate dengan pemimpin yang dihasilkan. Apa pemimpin yang dihasilkan? Seperti yang viral tadi Ustadz cerita, ya. Dan saya yakin tidak hanya ini, semua. Mungkin tidak ada yang ingin viral, tapi juga viral secara diam-diam, atau dan lain-lain. Melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap pemimpin itu dia akan meriayah, akan mengelola urusan umatnya, harus sesuai dengan Islam. Contoh kasus misalnya, yang viral itu, dia mungkin menyelesaikan satu urusan dengan konten yang dia buat, bagaimana dengan yang lain? Bukankah yang harus diurus itu semua? Gitu. Muslim dan non-muslim, termasuk binatang sekalipun, diurusi. Bagaimana ungkapan seorang sahabat besar, Umar bin Khattab, aku khawatir di hadapan Allah, tidak disakwa oleh seekor binatang. Di situ diceritakan keledai yang jatuh di Baghdad, aku tidak berikan jalan kepadanya supaya dia jalan di tempat yang baik. Ini untuk binatang, apalagi untuk manusia. Sisi itu saja. Jadi saya sepakat dengan Ustadz Soleh tadi, dikatakan hari ini pemimpin itu memang harus mempunyai citra, pencitraan. Kenapa? Dia harus bisa mendekati masyarakat dengan bahasa saya agak kasar, dengan topengnya. Gitu. Supaya dia memang dielu-elukan di masyarakat, sehingga pada saatnya dia membutuhkan sesuatu atas kepentingan dia sendiri, dia mendapat dukungan. Saya kaget ada beberapa kebijakan dia yang hari ini tuh jauh dari syariat, bukan hanya jauh, haram dari sisi syariat. Contoh misalnya tentang vasektomi. Ya, ada satu tempat, saya sedih Ustaz, saya lihat satu berita di media, ada satu kampung itu, saya sebut tempatnya, di Sumedang, kalau tidak salah Sumedang apa Subang, itu antri ingin divasektomi dengan konversi 500.000. Apakah boleh? Saya yakin seluruh aimah kaum muslimin, para ahlu fikih, fuqaha itu mengatakan mengharamkan semua, karena mematikan potensi hidup. Kemudian mungkin karena dikritik yang lain, sekarang beritanya hilang. Terus tentang anak-anak yang nakal masuk ke barak militer. Orang nakal itu bukan harus diurusi oleh barak militer. Ada dia urusan pendidikannya harus selesaikan. Dengan kritik itu sekarang tidak hanya anak nakal, Ustaz. Jadi yang pintar pun harus masuk. Jadi artinya apa? Oh, hari ini pendidikan hari ini tidak bisa menyelesaikan persoalan manusia, persoalan masyarakat, persoalan pelajar dan seterusnya. Harus dia merujuk kepada Islam. Yang tadi saya katakan dari awal, pemimpin yang seperti ini seharusnya dirasakan oleh masyarakat, dia hanya mencari popularitas, mencari populer dan seterusnya. Itu mungkin sementara jawaban saya. Ya, Ustaz. Jadi memang sulit ya kita menemukan pemimpin yang betul-betul ingin melayani masyarakat, ikhlas karena Allah ya. Bagaimanapun kan mereka menjadi pemimpin juga harusnya menjadi bagian dari ladang ibadah yang mereka lakukan. Betul. Ketika itu niatkan karena ibadah, tentu niatnya harus ikhlas karena Allah. Ya. Nah, kemudian dijalankan dengan cara-cara yang benar sesuai dengan tuntunan dari Allah, kan begitu ya. Nah, tapi ketika mereka menjalankan, mungkin ada udang di balik batu tadi, jadi di hadapan Allah nilainya tidak ada sama sekali. Betul. Gitu ya. Mungkin buat masyarakat iya dia begitu banyak dielu-elukan ya, banyak sekali pendukungnya dan seterusnya di hadapan masyarakat yang mungkin mereka juga nggak paham dengan Islam gitu ya. Artinya memang ini kondisi-kondisi yang hari-hari ini juga kita hadapi. Dan Ustaz, kalau Ustaz bisa menggambarkan bagaimana kemudian kalau kita punya pemimpin yang seperti ini dan itu berlangsung sudah sekian lama terjadi di Indonesia, apa yang kemudian akibat yang bisa dirasakan oleh masyarakat, Ustaz? Artinya apa? Ketika tadi ternyata yang harusnya mereka mendapatkan layanan yang terbaik begitu ya, dengan penuh ketulusan, keikhlasan, ternyata mungkin ya tadi dilayani ketika memang pemimpinnya ada maunya saja. Nah, itu apa kemudian efek yang bisa dirasakan oleh masyarakat? Ya seperti hari ini saja, apalagi ke depannya. Karena tadi Ustadz Soleh mengatakan kita hanya wajib diatur dengan Islam, dan pemimpin itu ya dipaksa oleh Allah, kalau bahasa saya, hanya untuk menerapkan Islam saja. Banyak ayat-ayat itu di surat Al-Maidah 48, 49. Itu perintahnya wajib. Fahkum bainahum bima anzalallah dan seterusnya. Berhukumlah kalian dengan hukum dari Allah. Nah, bila tadi mereverse ke ayat tadi saya katakan lagi Ustaz, kalau mikyas ukuran amal kita hanya itu, pemimpin-pemimpin ini dia tidak masuk kategori yang sedang mengurusi umat. Gitu kan. Akhirnya apa? Konsekuensinya
tempat itu bukan menjadi tempat yang berkah, bukan. Kita coba lagi perkataan Allah, walau kana ahlal qura amanu wattaqau al-ayat. Jadi pemimpin itu harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah pastikan berkah di langit dan bumi. Jadi kalau melihat tadi tuntas gitu. Tuntas apa yang Allah sampaikan kepada kita, di mana harus bertakwa dan beriman, sehingga keberkahan, kemudahan hidup. Malah dikatakan di ujung ayat itu, kalau nggak gitu, walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Allah turunkan azab atas apa yang dia lakukan. Seperti hari ini kesulitan hidup, tawuran, korupsi, perzinahan, kemiskinan. Itu dari mana? Dari perpalingnya kita dari aturan Allah. Nah, dan yang paling penting Ustaz, saya melihatnya produk pemimpin seperti ini dihasilkan dari masyarakat yang sakit. Dari sistem yang sakit, dari sistem yang rusak. Sistem yang rusak, apa itu? Sistem yang tidak berangkat atau berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Akan menghasilkan produk-produk yang rusak. Dari kacamata Islam ya Ustaz ya. Kalau kacamata yang lain, karena pasti pemimpin yang sakit, masyarakat juga sakit. Gitu. Akhirnya apa? Dilulukan oleh yang sakit. Karena dia sudah seperti mereka sakit. Nah, harusnya jangankan besok atau lusa, itu tetap kerusakannya saya pikir tambah rusak, tambah besar. Tidak hanya di provinsi kita, mungkin di Jawa Barat. Di negeri ini ataupun dunia, kerusakan itu akan sama. Karena perintahnya itu, pemimpin itu harus berhukum dengan hukum Allah. Kalau dengan seperti itu, Allah berikan berkah. Allah berikan kemudahan hidup. Baik. Itu mungkin Ustaz. Baik, Ustaz Soleh, saya lanjutkan. Tadi beliau katakan bahwa masyarakat kita hari ini masyarakat yang sakit. Sehingga kemudian menghasilkan pemimpin yang seperti tadi. Mereka menjadi pemimpin bukan untuk secara tulus melayani masyarakat, tapi karena ada maunya, ada udang di balik batu tadi. Nah, kita sebagai orang-orang waras, Ustaz, bagaimana menyikapi pemimpin-pemimpin seperti itu yang ada di tengah-tengah kita hari ini? Mereka menjadi pemimpin kita, ya suka nggak suka, dipaksa pun sukarela gitu ya. Bagaimana kita menyikapinya? Kemudian juga penyikapan kita juga tidak menjadi bagian dari keridoan kita pada pemimpin yang ada atau pada sistem yang ada tadi. Ya. Artinya apa? Mudah-mudahan dengan kita mengambil sikap yang tepat dan benar sesuai perintah Allah, Allah akan mencatat kita ya sebagai bagian dari orang-orang yang ingin memperbaiki kondisi yang ada. Gitu. Nah, seperti apa seharusnya sikap orang-orang waras dalam menyikapi kondisi yang ada seperti sekarang ini, Ustaz? Baik, putra syukur, terima kasih. Contoh yang dilakukan para nabi dan umatnya ketika di masyarakat itu terdapat pemimpin yang dolim. Ambillah ketika Ibrahim kecil sebelum menjadi nabi, itu ada seorang raja yang sangat dolim, yaitu Raja Namrud. Sesuai dengan perintah Nabi, apabila kalian melihat satu kedoliman, kemungkaran, robahlah dengan tangan kalian. Apabila dengan tangan tidak mampu, Dengan lisan kalian. maka dengan lisan. Kalau dengan lisan juga tidak sanggup, Abul iman, karena hanya hati, minimal berdoa. Nah, kembali ke Nabi Ibrahim kecil melihat kedoliman, dia dengan tangan dihancurkan berhala-berhalanya menjadi biang kerok kemusyrikan. Nah, taruhannya apa? Ibrahim dibakar, sehingga disitulah pertolongan Allah. Nah, apa sikap kita? Sama, mencontoh para nabi. Nabi Musa juga sama kejadiannya. Ketika Fir'aun merajalela, beliau tidak dengan tangan, tapi dengan ucapan. Terang-terangan dikatakan di depan pemimpin yang dolim, yaitu Fir'aun, sehingga murkalah Fir'aun. Ujung-ujungnya Nabi Musa akan dibunuh. Pertolongan Allah datang ketika Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Nah, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Sama. Ketika perang Uhud, Nabi Muhammad itu sudah hampir menang. Ada yang pengkhianat, para pemanah, sehingga Nabi Muhammad juga hampir terbunuh kan.
Jadi yang dihadapi para nabi itu juga tidak mudah, karena mereka mengajak umat yang dolim. Nah sekarang kita sebagai masyarakat, sebagai umat, ketika terjadi pemimpin yang di sekitar kita itu tidak amanah dan tidak mengajak taat kepada Allah, apa sikap kita? Ya seperti tadi, kita kalau mampu, kita datang. Mungkin tidak dengan kekerasan, tapi dengan nasihat. Nah, dengan nasihat, gambaran kita, ukuran kita tidak bisa diterima. Ya ini acara-acara seperti ini, minimal diskusi kita. Apabila nanti kita ekspos keluar, akan ditonton oleh umat, mereka akan tahu bahwa wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi sebagai umat Islam kita punya kewajiban meluruskan mereka, baik itu pemimpin maupun masyarakat yang tidak kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah. Kewajiban kita yang mengajak. Nah, cuman caranya itu berbeda-beda. Ada yang melalui masjid-masjid, musola-musola, majelis taklim, dan ada dengan cara kita mengadakan diskusi yang intinya menghimbau dan mengajak supaya baik pemimpin yang tidak melalui jalur syariat maupun masyarakat kita yang memang sebenarnya masih jauh dari tuntunan Islam, inilah kewajiban kita meluruskan mereka. Karena apa? Mereka selalu kalau diajak itu wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu, mereka mengatakan apa? Qalu bal nattabi'u alaihi aba'ana walau kana abahum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Jadi masyarakat baik zaman dulu maupun sekarang, apabila diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya, mereka cenderung rata-rata mengatakan saya di sini sudah turun temurun. Ngikutin nenek moyang saja. Nenek moyang kita dari dulu seperti ini, sehingga apa yang kita sampaikan kepada mereka dianggap itu tuntunan yang baru. Nah inilah para mubalik, para dai itu punya kewajiban tidak boleh berputus asa dan senantiasa dengan berbagai cara untuk meluruskan baik pemimpin yang hanya action, sebenarnya mereka itu tidak mengajak beriman atau bertakwa kepada Allah, itu hanya mencari popularitas dunia. Artinya fenomena pemimpin seperti itu sudah dari dulu itu sudah ada, Pak Ustadz ya. Yang itu memang hanya berganti model, berganti gaya, berganti orang, tapi ya esensinya sama saja sebenarnya ya. Artinya memang kalau seperti itu, dakwah Islam pun dari dulu sampai sekarang ternyata juga sama, dalam arti bahwa penentangan-penentangan yang terjadi di tengah masyarakat ada hal yang biasa. Nah, kemudian PR-nya atau pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai tadi orang-orang waras yang juga ingin menyebarkan Islam, dakwahkan Islam, kemudian punya keyakinan yang kokoh, Ustaz, ya bahwa apa yang kita sampaikan adalah kebenaran, dan kebenaran ini pasti suatu saat akan menang. Nah, gimana kita bisa yakin bahwa itu suatu saat kita akan menang, dan yang batil-batil tadi itu kita yakin akan kalah? Kembali kepada pemimpin yang dolim, apa pemimpin yang dolim itu diingatkan tidak bersedia? Apa yang tadi dikatakan Ustaz Roy dalam surat Al-A'raf 96 itu kemungkinan akan terjadi. Jadi satu negeri apabila tidak beriman dan bertakwa, bahkan mereka mendustakan, maka azab Allah akan turun. Yang terjadi di masyarakat apabila pemimpin itu tidak sejalan dengan hukum Islam, yang pertama akan terjadi ketidakadilan. Hukum dipermainkan, yang kuat, yang punya kuasa, yang punya otoritas itu yang menang, dan yang tidak punya kapasitas sekalipun itu benar, mereka dikalahkan. Dan barangkali ini sedang terjadi di sekitar kita. Yang kedua, itu korupsi akan merajalela. Apabila pemimpin yang hanya konten-konten pencitraan tadi itu mereka tidak mengajak masyarakat untuk beriman dan bertakwa, itu akan cenderung terjadinya ladang korupsi. Karena apa? Rasa kejujuran dan rasa takut kepada Sang Khalik itu tidak ada. Nah, kehampaan jiwa itulah yang akan melahirkan jiwa-jiwa yang kosong, sehingga cenderung hawa nafsu yang masuk menguasai jiwanya.
Nah, yang terjadi apabila mereka itu seorang pejabat, maka disebut korupsi. Dan yang ketiga, rakyat akan menuai hasilnya. Apa yang dirasakan masyarakat, mereka yang miskin makin miskin, dan mereka makin sengsara. Itu dampak dari pemimpin yang tidak mengajak kepada syariat Islam. Solusinya, ya kita selalu mengadakan seremonial yang tentu harus bisa menjangkau berbagai lapisan, khususnya para pemimpin yang memang tidak kita kehendaki. Mereka popularitas, mereka terkesan merakyat, namun mereka tidak mengajak umat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Ustaz, syukur itu sementara. Ya, Ustaz. Sekarang ke Ustaz Rai nih, bahwa pemimpin yang seperti tadi kan tidak hanya sekarang kita temui ya. Ini sudah berlangsung lama. Bahkan kan ya lebih dari 10 tahun ya. Kita pernah dipimpin oleh seorang pemimpin bahkan levelnya negara yang juga hasil pencitraan ya. Nah, ini efeknya kan luar biasa dirasakan masyarakat ya, dari yang disebutkan oleh beliau Ustaz Saleh. Cuman pertanyaannya, kenapa kok masyarakat kita seolah-olah nggak pernah sadar ya untuk mereka itu memilih kembali pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Pemimpin-pemimpin yang sejatinya bukan ingin membuat rakyat sejahtera. Nah, pertanyaannya kenapa kok begitu gitu loh Ustaz. Tadi masyarakatnya sakit ya saya sampaikan, tetapi di tengah masyarakat yang sakit itu mestinya kan juga ada masyarakat yang waras gitu ya, yang sehat, yang mereka bisa mengingatkan. Artinya kan sudah mungkin peringatan sudah disampaikan, tetapi ternyata kan efeknya belum terasa saat nanti belum banyak masyarakat yang tersadarkan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa terus tadi ya terutama yang sehat tadi ya, yang waras tadi, terus mengingatkan masyarakat yang sakit agar mereka menyadari kondisi yang ada dan mau kembali kepada bagaimana seharusnya Islam mengatur kehidupan dan menjalankan di tengah masyarakat. Nah, ini pertanyaannya adalah bagaimana upaya yang mestinya kita lakukan lebih serius dan sungguh-sungguh agar kebenaran ini semakin menyebar dan semakin mendapatkan banyak pendukung di masyarakat, Ustaz. Iya, baik. Kita melihat ini agak berat bahasanya. Dalam arti begini, kita harus bisa mendiagnosa masalah. Persoalan negeri ini tuh bukan persoalan hari ini, 10 tahun yang lalu, bukan. Ternyata persoalan hari ini tuh setelah kepengurusan di tengah-tengah kita itu tidak diatur oleh Islam. Sejak kapan itu? Setelah hancurnya kehilafahan 1924. Setelah itu, yang berlaku, yang mengatur hukum positif itu adalah hukum buatan manusia. Atau tadi Ustadz Soleh katakan hukum togut. Ya. Jadi sampai hari ini konsekuensinya beliau tadi sudah sampaikan. Saya ingin coba, kalau kita ingin kembali, ingin mendapatkan kebaikan, menjadi masyarakat yang waras, masyarakat yang beriman, pemimpinnya pasti waras. Dan tidak diciptakan oleh sistem demokrasi. Itu Ustaz. Kalau sistem demokrasi, seorang pemimpin itu dia akan keluarkan modal besar. Dia akan keluarkan modal besar. Ataupun kalaupun dia tidak punya modal, ada bohir, ada bos, ada tokoh yang memodali dia. Supaya apa? Supaya dia bisa mencari untungnya. Kalau bisa kembali modalnya dengan untung-untungnya. Dan si tokoh itu mendapatkan kebijakan dari modal dia yang dititipkan kepada para pemimpin yang dipilih tadi. Jadi sekali lagi, bagaimana mungkin secara kasar seperti itu, bagaimana mungkin produk itu akan memberikan kesejahteraan? Jadi rakyat yang diurusi mungkin seperti yang provinsi yang kita hidup hari ini, yang dipilih aja yang persoalan misalnya yang ada kasus dia tidak makan, belum bayar iuran sekolah, terus yang belum bayar tuh berapa banyak hari ini? Apa dibayar semua? Padahal kan tadi saya katakan dari awal, pemimpin itu harus mengatur seluruhnya, muslim dan non-muslim. Nah, kalau dalam sistem demokrasi ya dipilih seperti random, ambil satu, pencitraannya dapat, sudah tinggalkan, cari ada konten lain, dia buat yang baru. Tapi dalam sistem Islam, persoalan itu dari mulai dia tidur sampai dia bangun, itu persoalan kita, persoalan kaum muslimin. Makanya di dalam sistem Islam tuh seorang pemimpin tuh nangis dipilih itu. Hari ini bayar, dia keluarkan modal dan sebagainya. Ini hari di zaman kekhilafan Islam itu, dari mulai Kanjeng Nabi SAW sampai kata para ulama 108 pemimpin khilafah itu, yang pemimpinnya namanya khalifah itu, dia dipilih itu dengan kesulitan. Dalam arti dia takut pertanggungjawaban dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Khawatir dia tidak bisa
adil, tidak bisa mencago seluruhnya, tidak bisa mensejahterakan umat. Poinnya apa, Ustaz? Kita lagi merujuk ke surat Ar-Rum itu, Ustaz Soleh ya, di surat Ar-Rum 40 itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharu fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas rizquhum ba'dal ladzi amilul alahum yasir. Artinya apa? Saya menarik apa yang disampaikan oleh mufassir Muhammad Arya Sobuni itu digambarkan. Apa maksudnya min ma'asi wa junubihim itu? Tadi min ma'asin nas, akibat dosa-dosa dia kepada Allah, maksudnya tidak diterapkannya hukum-hukum Allah, sehingga Allah turunkan kerusakan di daratan dan di lautan. Di ayat itu dikatakan solusi itu, kalau kalian ingin kembali keberkahan, kemakmuran, kehidupan yang baik, Allah katakan di ujung ayat, kembali kepada aturan Allah. Hari ini tidak terlambat. Artinya apa? Kembali kepada aturan Allah dengan mencampakkan sistem yang membuat kita sakit semuanya. Produk-produk yang sakit, pemimpin yang sakit, kehidupan yang sulit. Nah, kembali kepada aturan Allah. Saya yakin, dan saya sangat yakin, karena aturan Islam itu diturunkan dari Allah yang maha baik, Allah pasti memiliki kebaikan. Karena memang Islam yang akan ditegakkan hari ini sudah pernah ditegakkan. Gitu. Jadi kehidupan Islam selama 14 abad itu menaungi seluruh umat, Muslim dan non-Muslim, dan akan memberikan kebaikan buat semuanya. Jadi bagaimana mungkin seorang aturan dari manusia itu akan memberikan seperti itu? Tidak. Kalau dari Allah memberikan kebaikan itu karena yang membuat manusia, Allah tuh tahu tentang kebutuhan kita dan lain-lain. Allah pun tahu cara mensejahterakan kita dan harus dengan aturannya. Saya pikir itu. Baik, ya, makasih. Ya, Sobat Muslim, kita sampai di penghujung waktu. Sebelum kita tutup, kita dengarkan dulu closing ya dari para narasumber. Pertama dari Ustaz Soleh dulu. Sudah kan disampaikan Ustaz, barangkali pesan-pesan kepada para pemirsa, bagaimana agar kita memiliki kesadaran yang utuh, yang paripurna terhadap kondisi kita hari ini, kemudian memiliki kesadaran juga untuk kembali kepada Islam, termasuk dalam hal menyikapi para pemimpin yang hari ini mereka hanya pencitraan gitu ya. Mereka mensejahterakan masyarakat tapi memang ada udang di balik batu tadi. Nah, bagaimana kemudian kesadaran itu muncul dan masyarakat kemudian mau kembali kepada Islam, memperjuangkan Islam, termasuk mengingatkan para pemimpin yang hari ini mungkin jauh dari Islam agar mereka kembali kepada Islam. Silakan Ustaz. Baiklah, Ustaz Syukur. Seperti yang dikatakan Ustaz Rai tadi, bahwa hanya Islam yang bisa menyelamatkan umat, khususnya bagi kita para dai. Itu teringat dalam surat Muhammad ayat surat 47, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi siapa yang berjihad, siapa yang berjalan di atas jalanku, menegakkan ajaran Allah, maka Allah akan mempermudah jalannya dan Allah menolong orang-orang yang berbuat baik. Jadi yang pertama, kita tetap sikoh, tetap istiqomah, berdakwah dan mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, kita harus mempunyai pemimpin yang cerdas dan jujur. Kenapa? Nabi Sulaiman ada kejadian itu waktu umur 11 tahun. Itu sedang duduk dengan bapaknya, Nabi Daud. Nah, datanglah dua orang. Dua orang itu yang satu punya kebun sayur, yang satu punya peternakan. Nah, di saat itu yang punya ternak itu ternaknya memakan kebun sayur si petani. Karena terjadi sengketa, petani minta ganti rugi, sedangkan peternak kambing dia tidak merasa merusak. Akhirnya mendatangilah Nabi Daud, kedua orang tadi itu. Setelah menceritakan kronologi kejadiannya, Nabi Daud minta pendapat Nabi Sulaiman, yang padahal Nabi Sulaiman itu umurnya baru 11 tahun. Apa yang diambil oleh Nabi Sulaiman? Dia mengatakan bahwa sementara ini yang punya ternak kambing, kambingnya supaya diserahkan kepada si petani. Sebagai apa? Sebagai ganti pertaniannya rusak. Berapa lama? Lamanya kambing diserahkan kepada petani itu
Sedangkan si peternak harus menanam tanaman yang rusak sampai tanaman yang ditanam itu bisa dipanen persis seperti semula. Nah, setelah tanaman yang ditanam itu sudah dipanen, maka kambing ternak yang dipinjamkan kepada petani itu dikembalikan kepada si peternak. Jadi seolah-olah peternak itu kambingnya diserahkan kepada petani, padahal itu hanya dipinjamkan supaya diambil susunya sebagai ganti rugi kerusakan petani. Keputusan Nabi Sulaiman yang pada saat itu umurnya masih 11 tahun itu bisa diterima kedua belah pihak. Artinya apa? Kita wajib memilih pemimpin di samping jujur juga yang cerdas. Itu. Yang ketiga pemimpin yang selalu memperhatikan rakyat kecil ya. Tapi di masyarakat kita itu memang akhir-akhir ini Islam itu makin ditinggalkan. Sehingga apa yang dikatakan Nabi, la yabqa minal islamu illa ismuhu. Jadi Islam itu tidak akan kekal, suatu ketika hanya tinggal namanya. Nah, kita mulai khawatir. Kenapa? Karena generasi anak-anak kita ini mulai menjauhkan ajaran Islam. Itu berlaku di dalam surat 19 ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adau shalat wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Jadi kelak akan muncul generasi-generasi di belakang kita, mereka itu mengabaikan sholat, cenderung mengikuti syahwat, dan generasi inilah yang akan menjumpai kesesatan. Nah, ini itu surat Maryam ayat 59. Semoga dakwah kita melalui podcast ini bisa mengajak, menggugah mereka ke jalan yang benar dan mengkaji Islam. Barangkali itu Ustaz Zuhur. Ya, terima kasih Ustaz Soleh. Ya, Ustaz Reh, closing dari acara ini silakan. Ya, jadi kalau melihat tadi, mudah-mudahan kita menjadi bagian yang istiqomah. Ya, kita dakwah jalan terus yang tadi disampaikan oleh Ustaz Soleh. Dakwah itu tidak boleh henti, Ustaz. Terus. Ya, walaupun kita sangat paham ini pekerjaan tidak mudah. Pekerjaan berat. Makanya dakwah itu terus harus dilakukan. Dan tidak lupa dakwah itu kita serukan pada penguasa. Tidak hanya masyarakat biasa, masyarakat awam, tetangga kita, di masjid kita, seluruh lapisan masyarakat kita seru dengan Islam. Ingat, saya ingat dari perkataan itu, Said Qutb itu, kema'rufan, kebaikan itu dimulai dari atas, dari pemimpin. Jadi jangan lupa didakwahi di atas. Kadang hari ini kan kita milih-milih di bawah, serukan di atas. Dan kata beliau juga, Said Qutb rahimahullah mengatakan, dan kemungkaran pun dimulai dari atas. Apa kata perkataan beliau? Pemimpin yang ma'ruf adalah pemimpin yang akan menerapkan Islam. Pemimpin yang akan mengatur kita dengan aturan Allah. Sehingga ada keberkahan di negeri ini, di dunia ini, dan di bangsa ini. Saya pikir itu, Ustaz. Jadi dakwah so must go on. Harus terus berjalan. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Baik, Ustaz Soleh, terima kasih. Ustaz Reh, terima kasih. Sobat Muslim, alhamdulillah kita telah mendiskusikan satu tema kaitannya dengan bagaimana seorang pemimpin yang melayani umat. Ya, ternyata dalam Islam itu tidak cukup hanya yang terlihat dia melayani, harus dilihat apakah motifnya karena Allah atau bukan. Kemudian dia mengajak kepada Allah atau tidak. Ya, maka kita bisa menilai nih apakah pemimpin yang ada sekarang yang itu tiap hari bikin konten itu sesuai dengan Islam atau tidak. Kalau seperti itu gitu ya, mungkin betul dia ngasih pelayanan 1-2 orang gitu ya, padahal penduduk dia atau orang yang dia pimpin itu kan jutaan rakyat yang harus dia urusi. Mestinya kebijakan yang lebih strategis yang dia buat sehingga kemudian bisa dirasakan oleh banyak orang gitu ya. Itu pertama. Jadi mungkin secara fisik kita bisa lihat dia mungkin kesannya melayani, tapi ya tadi harus diingat ya, apakah dia ikhlas karena Allah atau tidak? Apakah dia membawa umatnya atau rakyatnya kepada Islam atau tidak? Kalau tidak, kita pastikan nah ini bukan ajaran Islam yang diamalkan. Sobat Muslim, insya Allah kita semua bisa menilai bahwa apa yang kita lihat hari ini ternyata masih jauh dari Islam, sehingga butuh peran kita semua. Untuk apa? Kita sama-sama mengkaji Islam, mendakwakan Islam, mengamalkan Islam, dan mudah-mudahan Islam menjadi amalan yang kita bisa jalankan dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bahkan kalau bisa negara kita. Insya Allah sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.